Mungkin rakyat Malaysia kurang menyadari hal ini. Tapi bagi kami orang Indonesia, kisah tentara Malaysia amatlah aneh dan lucu. Keanehan itu mula-mula kami lihat saat mengamati logo peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Tentera Malaysia tahun ini. Di situ tertera angka yang ke-90. Kami heran sekali, karena usia tentara Malaysia lebih tua dari usia negara Malaysia sendiri. Sebab Hari Ulang Tahun Malaysia baru yang ke-66 pada tahun ini. Dengan kata lain, sebelum ada negara Malaysia, tentara Malaysia sudah lahir atau sudah ada. Bagi kami, hal ini kurang wajar. Karena logikanya, negara Malaysia ada terlebih dulu, barulah kemudian membentuk tentara. Secara hukum tata negara atau konsep bernegara, hal ini memang cukup membingungkan. Sebab, sebuah kelengkapan negara telah lahir sebelum ada negara tersebut. Rupanya tentara Malaysia itu lahir sejak zaman kolonial Inggris. Pada tanggal 1 Maret tahun 1933, pemerintah British membentuk sebuah resimen Melayu yang terdiri dari 25 laki-laki. Mereka tentu saja menjadi bagian dari tentara kolonial British. Peristiwa inilah yang dianggap sebagai kelahiran tentara Malaysia. Tentu saja, mereka juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua, membantu penjajah Inggris. Itulah bedanya dengan Tentara Nasional Indonesia. TNI baru dibentuk setelah Indonesia merdeka. Mula-mula pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anggota BKR antara lain orang-orang Indonesia yang pernah dilatih oleh Belanda dalam Kenil. Juga pemuda Indonesia yang pernah dilatih oleh Jepang. Tentu saja, mereka yang jelas-jelas mendukung perjuangan Indonesia merdeka. Jadi, mereka benar-benar pro-Indonesia merdeka. Beberapa bulan kemudian, yakni pada tanggal 5 Oktober 1945, barulah dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tanggal inilah yang diperingati sebagai Hari Lahir TNI. Panglima TNI yang pertama adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi ada perbedaan mendasar antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Tentera Malaysia. TNI lahir dari perjuangan melawan penjajah. TNI lahir dari rakyat. Adapun Tentara Malaysia bisa dikatakan lahir dari penjajah British. Kisah tentara Malaysia itu, bagi orang Indonesia sungguh aneh sekaligus lucu. Seharusnya, pemerintah Malaysia memisahkan sejarah masa kolonial dengan era kemerdekaan. Semestinya sejarah tentara Malaysia dimulai setelah Malaysia merdeka. Tapi mungkin juga, Malaysia mengalami kesulitan memutus sejarah kolonial itu. Karena hingga tahun 1963 pun, Panglima Tentara Malaysia masih dipegang oleh orang asing. Dengan demikian pula, kini kita menjadi lebih mengerti, kenapa simbol pahlawan Malaysia hingga kini berwajah orang asing atau penjajah, bukan orang Melayu. Karena ternyata sejarah tentara Malaysia pun masih mengikuti sejarah yang dibuat oleh British. Selanjutnya marilah kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kita akan membahas sejarah Tentara Nasional Indonesia dan Malaysia. Rupanya ada perbedaan yang mendasar mengenai sejarah kelahiran TNI dibanding dengan sejarah Angkatan Tentara Malaysia. Tentara Malaysia rupanya lahir sejak zaman penjajah, dan sejarah itu masih dipertahankan hingga sekarang. Yuk kita simak video berikut. Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersepadu. Angkatan Tentera Malaysia atau ATM merupakan satu komponen ketenteraan di bawah Kementerian Pertahanan yang diterajui oleh Panglima Angkatan Tentera. Sebagai Principal Military Advisor kepada Menteri Pertahanan, beliau bertanggungjawab sepenuhnya di dalam pemerintahan dan pengoperasian ATM. ATM berperanan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan kepentingan negara dari ancaman luar. Peranan sekunder ATM pula adalah membantu pihak berkuasa awam di dalam memulih dan memelihara ketenteraman awam, penguatkuasaan undang-undang maritim, menentang ancaman dalaman serta operasi bantuan bencana alam dan pembangunan negara, serta menyokong usaha-usaha ke arah keamanan dan kestabilan sejagat melalui operasi PBB. Sejarah moden ATM bermula dengan pengambilan 25 orang pemuda Melayu ke dalam skuad percubaan Regimen Askar Melayu pada 1 Mac 1933
Dari sebuah angkatan darat yang kecil, perubahan di dalam lanskap geostrategik pada ketika itu memungkinkan kewujudan sebuah angkatan laut serta udara bagi memperkemaskan pertahanan kedaulatan negara. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah. Begitulah guys sejarah tentara Malaysia yang telah lahir sebelum Malaysia merdeka. Selanjutnya mari kita simak sejarah Tentara Nasional Indonesia yang lahir dari perjuangan melawan penjajah. Tentara Nasional Indonesia lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekuatan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat untuk mempersatukan kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan pimpinan TNI dipegang oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tahun 1962, dilakukan penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Seiring dengan tuntutan reformasi nasional, pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri sehingga sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Pada masa-masa awal kemerdekaan, kegigihan TNI berjuang bersama rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga yang mendapatkan pengakuan dunia, di antaranya Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran 5 hari tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945 di Semarang, Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945 di Medan, Pertempuran Ambarawa tanggal 26 November sampai dengan 15 Desember 1945, Peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, Pertempuran Margarana tanggal 20 sampai dengan 29 November 1946 di Tabanan, Bali, Pertempuran 5 hari 5 malam 1 sampai 5 Januari 1947 di Palembang, dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Selain berjuang untuk mengusir penjajah, TNI juga berperan penting dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia, di antaranya pemberontakan DITII, PKI Madiun, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, PRRI, dan Permesta. Begitulah guys sejarah Tentara Nasional Indonesia. Banyak memang bekas tentara di zaman Belanda dan Jepang yang akhirnya menjadi tokoh TNI. Umumnya mereka dulu masih amat muda dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia.
sejarah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi sejarah Tentara Nasional Indonesia benar-benar terputus dengan sejarah kolonial. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.